Ada seseorang nih yang ikut mendorong nih dari mungkin dunia politik, mungkin ada yang politisi mungkin Pak, ada yang mendorong ini untuk jadi bandara internasional. Kami tidak terpengaruh dengan Bulala untuk mengarahkan kemana itu ya. Tapi ini dengar Iya, kabar iya, Pak, iya, iya, dengar iya. kabar katanya tuh Iya, ada iya, iya. yang Kan namanya ikut. cukup pedas kan. Iya, Iya, iya. nggak salah kan Pak saya? Nggak salah, Katanya nggak informasinya seperti itu, katanya Apapun ada yang tokoh ditanyakan, politisi nggak ada yang katanya. salah. Hari ini semuanya benar. Oh gitu ya Pak ya. Baik, tapi saya kembali ke jalan yang lurus saja. Saya yakin ini pasti ada yang mengusulkan, ada yang bekerja untuk masyarakat Sumatera Selatan sehingga Bella bisa mencari datanya. Oke, nanti saya cek Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedas yang tayang di Palpres Official, yang tayang setiap minggunya, yang tentunya selalu menghadirkan tamu ataupun narasumber yang berbeda dan tentunya istimewa. Insya Allah tamu-tamu yang kita hadirkan membawa edukasi serta inspirasi yang bisa kita simak bersama ya pemirsa Cukup Pedas. Nah, untuk di episode kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu yang spesial karena susah nih menghadirkannya. Kita langsung sapa ya. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Mbak Ena. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah siap membagikan informasi ke pemirsa Cukup Pedas Pak? Sangat-sangat siap. Sangat-sangat siap. Oke deh kalau kayak gitu. Oke pemirsa Cukup Pedas, tanpa tunggu lama lagi kita saksikan terus podcast Cukup Pedas di Palpres Official. Oke Pak Iwan, kita langsung aja nih. Ini kan lagi viral nih, udah berapa hari ini aku lihat juga woro-wiri di media soal status bandara SMB 2 Pak. Kan sebelumnya tuh sempet downgrade ya katanya tuh kan, dari domestik sekarang dari internasional menjadi domestik. Nah, itu bisa diceritain nggak Pak? Ini tiba-tiba dapat kabar nih naik lagi nih jadi bandara internasional. Nah, itu kenapa Pak? Kok kayaknya udah setahun ya Pak ya kalau nggak salah ya? Hampir 2 tahun. Nah, hampir 2 tahun kan. Kok tiba-tiba jadi internasional lagi tuh, itu apa sih ceritanya tuh Pak? Kok bisa? Baik, yang pertama kita tahu bahwa proses ini tentunya mulai proses cukup panjang ya, Mbak Ena. Setelah COVID-19, maka pemerintah saat itu mengeluarkan kebijakan menata kembali airport-airport yang statusnya internasional. Saat itu kurang lebih hampir 34 airport yang berstatus bandara internasional. 34. Kemudian saat COVID-19 maka kita tahu bahwa ada ketentuan, ada edaran, surat edaran mengenai ketentuan perjalanan orang dalam negeri maupun luar negeri. Dan misinya adalah pastinya melindungi negara kita dari penyakit menular yang masuk ataupun semua masyarakat terlindungi semuanya terkait dengan hal itu. Nah, sehingga timbullah kebijakan untuk penataan kembali. Dari 34 airport itu ditata menjadi 17 airport yang masih melayani penerbangan internasional dan selebihnya menjadi bandara domestik, termasuklah bandara SMB 2 Palembang. Maka sesuai dengan KM 31 tahun 2024 sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan, tibalah saatnya saat itu bandara SMB 2 Palembang dipastikan menjadi bandara domestik, tidak melayani penerbangan internasional. Namun berkat antusias dari masyarakat ya, kemudian dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian dari semua pihak asosiasi, ada Ampuri, ada Asita, ada PHRI untuk mendorong kembali bahwa penerbangan ini bisa dilakukan lagi untuk reguler penerbangan internasional. Saya ingat pada saat itu kita memfasilitasi. Kenapa bukan kita? Karena sekali lagi airport adalah bagian dari government, sehingga kita pasti akan mendukung kebijakan pemerintah apapun itu untuk memberikan pelayanan jasa khususnya di bandara SMB 2 Palembang. Jadi kita memfasilitasi di Airport Plaza, ada namanya FGD. FGD itu dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada waktu itu Bu Anita, kemudian ada Kadis Pariwisata ya Pak Ufa, ya, kemudian itu. Ketua Asita Pak Anton, Ketua PHRI Pak Kurmin, kemudian Ketua Kadin Pak saya lupa pada saat itu Pak yang sampai saat ini juga Ketua Kadin Sumatera Selatan, kemudian Ampuri, kemudian dari masyarakat peduli wisata. Dan kami diminta juga untuk menjadi narasumber. Nah, sehingga di FGD itu kesimpulannya adalah menyepakati bahwa kita mendorong kembali, meminta pada pemerintah pusat pada waktu itu untuk bisa
memberikan peluang kita untuk menjadi bandara udara internasional. Kemudian juga meminta pada maskapai untuk menambah destinasi, karena pada waktu itu destinasi sangat terbatas ya. Kemudian yang kedua adalah minimal ada penerbangan langsung khususnya untuk umroh, karena memang pasar umroh sangat luar biasa. Sumatera Selatan ini bisa, bahkan calon jamaah umroh itu bisa handle dari sekitar Sumatera Selatan seperti Jambi, Bengkulu, daerah sekitarnya ya Pak ya, dari sekitar provinsi sekitarnya. Itu ternyata juga potensi pasar dari teman-teman Ampuri, mereka bisa terbang dari Bandara SMP 2 Palembang. Nah, alhamdulillah saat itu kita bukan touring ya, tapi tour ya, tur ke kementerian-kementerian terkait ya. Jadi kita soan juga ya betul, Pak ya. kita keliling. Kita ingat betul saat itu kita keliling, terutama pada waktu BNPB, karena waktu itu surat edaran terkait dengan COVID kan dari BNPB kalau kita ingat. Kemudian Satgas waktu itu kan ya, Satgas COVID-19-nya kan dari BNPB. Kemudian kita ke kementerian terkait, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perekonomian, Menko Perekonomian, kemudian investasi, Menko Investasi Pak Luhut pada saat itu, beberapa BOD maskapai, ada Lion Air Group, ada Citylink dan seterusnya. Yang intinya kita coba untuk membangkitkan kembali penerbangan domestik maupun internasional di Bandara SMP 2 Palembang. Mungkin kita tahu sejarahnya, historicalnya sebelum COVID kita bisa melayani satu harinya itu kurang lebih hampir 114 penerbangan. Ya. Itu domestik aja itu Pak? Domestik dan internasional. Sudah campur sama internasional. Itu aircraft movement-nya ya. Jadi untuk perharinya itu penumpang bisa sampai 10.000 sampai dengan 12.000 penumpang per hari. Nah, saat ini setelah COVID kita recovery rate-nya masih 70%. Jadi tertingginya itu di angka 60, bahkan paling tertinggi di 70, dan itu pun di momen-momen tertentu, event-event tertentu. Seperti Lebaran kemarin, kemudian Natal kemarin, libur panjang. Tapi kalau weekday kita mencatat sekitar 40 sampai dengan 50 aircraft saja. Penumpangnya hanya 4.000 sampai dengan 5.000, bahkan tertinggi 6.000 saja. Ini menunjukkan bahwa memang ada hal yang unik di Sumatera Selatan ini, karena kita tahu bahwa semenjak ada tol itu kan bagian dari aksesibilitas juga, pilihan masyarakat lah, pilihan masyarakat juga untuk bisa datang maupun pergi ke Sumatera Selatan ini dari dan ke, bisa melalui airport, bisa melalui tol, bahkan bisa melalui pelabuhan seperti Tanjung Api-Api dan Bom Baru. Itu pilihan masyarakat semuanya. Tapi prinsipnya dengan kondisi seperti itu kami tetap bisa menjaga pelayanan yang maksimal ya. Dengan kondisi seperti itu, alhamdulillah kita masih beberapa kali diberikan achievement, penghargaan yang internasional maupun dari domestik. Ini menandakan bahwa kita tidak kendor untuk memberikan layanan terbaik buat pengguna jasa bandara. Kembali lagi setelah KM 31 ya, karena kita juga pada waktu permintaan untuk penerbangan langsung umroh, maka keluar lagi yang namanya KM 146. Di sana KM 146 lebih mengizinkan bandara kami, Bandara SMP 2 Palembang, bisa melayani langsung penerbangan langsung umroh dari Palembang ke Jeddah. Dan saat itu dan sampai dengan saat ini itu kita bisa melayani satu harinya adalah 2 kali penerbangan dengan pesawat wide body 330-300 maupun 330 neo dengan jumlah penumpang 370. Sekali terbang Satu minggunya 2 kali penerbangan. Satu minggu 2 kali yaitu dari Citylink maupun dari Lion Air. Statusnya adalah charter flight, bukan reguler ya, tapi charter flight. Nah, kemudian kita bicara lagi, alhamdulillah kemarin keluar KM 26. Yang terbaru ya, yang Pak terbaru ya? KM 26. KM 26 ini adalah dari Kementerian Perhubungan ya? Terhitung mulai tanggal 25 April 2025 tentang penetapan 3 bandara SMP 2 Palembang, Bandara Hasanuddin Belitung, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang ya, sebagai bandar udara internasional. Nah, Pak, kalau boleh saya setelah Pak ya, kenapa cuma 3 bandara ini aja yang naik kelas? Terus kenapa juga SMP 2 sih Pak yang dipilih jadi bandara itu? Apa karena saking menggebu-gebunya yang mendorong ini jadi status bandara internasional, atau memang ada seseorang nih yang ikut mendorong nih dari mungkin dunia politik, mungkin ada yang politisi mungkin Pak, ada yang mendorong ini untuk jadi bandara internasional? Ya. Jadi kalau kami sebagai pengelola airport, kami akan textbook bener membaca
KM 26 ya. Kami tidak terpengaruh dengan Bu Lala untuk mengarahkan kemana itu ya. Tapi ini dengar kabar Pak, dengar kabar katanya tuh ada yang kan namanya cukup pedas kan. Iya, nggak salah kan Pak saya. Katanya informasinya seperti itu, katanya ada tokoh politisi katanya. Salah. Hari ini semuanya benar. Oh gitu ya Pak ya. Baik, tapi saya kembali ke jalan yang lurus saja. Jadi Sakim ya. Jadi yang pertama, kalau kita membaca detail di KM 26, saya hanya membaca detail itu saja tanpa saya ada maksud lain dan sebagainya. Yang jelas adalah keluarnya KM 26 adalah berkat dukungan seluruh masyarakat Sumatera Selatan beserta semua pejabat yang ada di Sumatera Selatan. Gitu ya. Jawabannya apa? Nah, ya kan? Itu kan pasti ada itu dong, pasti kan. Nah, Oke, baiklah. Kemudian yang pertama, kalau kita lihat di KM 26 ada tuh di bagian tengahnya. Apa tuh Pak? Referensinya adalah untuk Bandara Esi Mada Palembang itu adalah adanya surat dari PJ Gubernur Sumatera Selatan nomor sekian-sekian tanggal 3 Januari 2025 tentang permintaan rekomendasi dibukanya kembali menjadi bandara internasional. PJ Gubernur ya waktu itu ya Pak yang menuliskan surat ya? Dibaca saja KM 26. Gitu. Oke. Lanjut Pak. Di tulisan KM 26 pun tidak menyebut nama seorang, tapi saya hanya membaca secara textbook, sekali lagi textbook ya, supaya tidak diarahkan kemana-mana sih kan. Textbook itu bahwa tulisannya adalah referensinya adalah sesuai dengan surat PJ Gubernur Sumatera Selatan. Nah di bawahnya juga sesuai dengan surat kalau nggak salah itu Gubernur Bangka Belitung. Yang ketiga juga sesuai dengan surat apa lagi. Nah makanya 3 bandara itulah yang diajukan untuk rekomendasi menjadi bandara udara internasional kembali. Kalau ternyata di bawahnya ada lagi sesuai dengan surat Gubernur mana umpamanya ya, X semuanya, pasti akan muncul lagi. Tapi yang tercantum di surat itu cuma 3 itu ya Pak ya? Pertanyaan saya, kan Mbak Era jangan nanya saya terus itu. Pertanyaan saya, boleh dong, boleh. Oke. Mbak Era sudah baca belum KM 26 secara detail? Aku sih belum baca secara detail ya? Iya, cuma ada poin-poinnya aja, katanya juga di tenggat waktu 2 tahun ya Pak ya. Kalau nggak ada penerbangan flight internasional, maka jadi domestik lagi, betul ya Pak ya? Menurut Mbak Ella bisa nggak selama, kok jadi saya yang nanya ya? Ini programnya siapa sih? Saya kembalikan ke posisi Mbak Ella lagi untuk nanya saya. Jadi itu yang saya tahu bahwa, tapi saya yakin proses dari Januari 2025 itu pasti dimulai dengan banyak hal kegiatan aktivitas tadi. Kita tidak tahu juga, kami nggak tahu juga, bahkan saya tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh para pejabat di Sumatera Selatan maupun Kota Palembang. Mungkin beliau juga sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Tanpa melewati Pak Iwan, maksudnya tanpa mengabari Pak Iwan kayak gitu ya. Dan memang itu bukan harus keharusan tanpa dengan saya. Itu adalah bagian dari keinginan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk dibuka kembali. Karena lagi-lagi bahwa kami adalah bagian dari government. Jadi bukan kami yang mengusulkan. Biar clear Bu, ini bukan kami yang mengusulkan, tapi yang mengusulkan adalah betul-betul dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan segala datanya, konsekuensinya yang nanti harus dilakukan bersama. Jadi kami hanya memfasilitasi, biasanya ke kami itu adalah permintaan data, historical data, seperti kesiapan airport kami siap, tidak ada isu. Data kami ada, sebelum COVID itu kita mencatat ada 256.000 sekian penumpang per setahun itu Pak ya. 256.000 sekian penumpang per tahun yang melakukan penerbangan internasional. Kemudian pada saat itu kita mencatat ada AirAsia, Scoot ya, Jetstar, Garuda dengan Lion Air. Dan 1 minggunya mereka bisa sampai ada yang satu minggu 4 kali, 1 minggu 3 kali, 1 minggu 2 kali. Kemudian bahkan ada yang 1 hari 2 kali saat event-event tertentu. Nah, destinasinya mana aja? Yaitu Palembang Kuala Lumpur, Palembang Singapura, dan Palembang Jeddah. Penerbangan umroh tadi ya Pak. Menggunakan pesawat isi narrow body A320 maupun 737 800. Nah, data-data itu ada di kami. Tapi terkait dengan keinginan, pengusulan, rekomendasi, saya yakin ini pasti ada yang mengusulkan, ada yang bekerja untuk masyarakat Sumatera Selatan, tapi saya tidak tahu siapakah beliaunya, ya. Tapi saya hanya membaca teksnya saja. Di KM 26 itu sesuai dengan surat PJ Gubernur Sumatera Selatan yang tertanggalnya adalah kalau tidak salah ya 5 Januari 2025. Sehingga Bella bisa mencari datanya. Oke, nanti saya cek Pak.
Nah ini ke bandarnya udah jadi kembali internasional Pak. Iya. Terus apa sih yang harus dilakukan Pak? Kan apa kita juga woro-woro nih yang maskapai kemarin yang ngelayanin penerbangan internasional nih kita woro nih udah internasional lagi nih, ayo buka kayak gitu. Iya. Gimana Pak? Ya, yang pertama tidak usah kita umumkan sudah jadi trending topik ya saat ini. Ya. Yes. Hampir berhari-hari kami sering dihubungi secara langsung, tidak langsung, seterusnya. Seperti hari ini, saya diundang podcast di Cukup Pedes, ya kan? Lagi-lagi tentang KM26, lagi tentang KM26. Jadi banyak sekali yang sudah tersebar informasi bahwa 3 bandara kembali menjadi bandar udara internasional. Yang kedua, ini juga menjadi tantangan tersendiri juga dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk peluang opportunity untuk bisa menginformasikan dan menarik kunjungan wisatawan dalam rangka mensukseskan kalender of event 2025 yang sudah dibuat. Mungkin juga bisa ditambah lagi dengan adanya bandara berstatus internasional. Dan sehingga ketika itu kalender of eventnya cukup menarik, pasti kan akan mendatangkan wisatawan nih. Apalagi dengan wisatawan yang potensinya menjadi wisatawan dari mancanegara, dari luar negeri itu ya. Nah ini juga akan berdampak terhadap tadi tujuan paling luhurnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sesuai di surat KM26 ya Pak ya, aku lihat tuh khususnya untuk Sumatera Selatan. Sehingga PHRI bahagia karena tingkat akupansi hotelnya meningkat. Kemudian restoran-restoran, rumah makan juga senang ya kan, karena akupansinya juga cukup tinggi. Kemudian paket-paket wisata mungkin nanti ada dari Palembang ke Kuala Lumpur, ke Singapura juga akan hidup kembali. Banyak multi efek yang bisa dirasakan masyarakat secara positif ya. Tapi kembali lagi kepada bagaimana kita bisa mengangkat semua itu sehingga bisa menarik wisatawan untuk masuk ke Sumatera Selatan. Yes, bener Pak. Berarti kan ini udah statusnya udah internasional. Berarti kan harus pinter nih Pak ya meng-create program-program mungkin apa namanya dulu kan sering ada event internasional nih Pak ya, di Palembang yang digelar di Palembang, mungkin juga perlu ya event-event seperti itu kan ya, orang luar datang ke Palembang kan. Betul. Nah itu dia Pak, berarti harus masih pemerintah daerah juga harus pintar nih Pak mempunyai program apa sih nih yang bisa mendatangkan wisatawan asing kayak gitu kan Pak. Bener ya? Sepakat ya? Sepakat. Jadi saya harus hati-hati sebelum menyepakati ya. Jadi cukup pedes loh. Takut kepedesan saya. Jadi yang pertama adalah airport kita mungkin berbeda dengan airport yang lain ya. Apa Pak bedanya? Ada LRT. Oh, nilai plusnya ya Pak ya, value LRT. added kalau bahasa kerennya itu ya. Value added yang tidak semua airport punya LRT dan kita tahu LRT itu kemarin dalam rangka menunjang untuk kegiatan event internasional. Iya, benar Pak. Asian Games ya 2018, kemudian event-event internasional lagi yang dilakukan di Jakabaring Sport City. Nah, itu kan juga data historical bahwa penerbangan internasional bisa hidup adanya event-event yang tadi disampaikan. Nah, mungkin juga bisa menjadi pilihan untuk mengoptimalkan kembali event yang ada di Jakabaring Sport City yang mungkin bisa menjadi event-event internasional kembali dan ini menjadi peluang kepada siapapun ya yang akan memberikan kegiatan untuk di Jakabaring ini dan tidak ada lagi isu airport. Jadi dulu kan isunya airportnya belum internasional. Iya, benar. Airport sudah internasional nih. Maka PR kita semua untuk bisa segera masuk maskapai-maskapai yang mungkin yang tadinya pernah terbang dari SMB, bahkan mungkin juga maskapai yang belum pernah jadi penerbangan internasional dari SMB 2 Palembang. Nah, kemudian memang untuk proses maskapai terbang itu perlu waktu. Tidak serta-merta KM26 kemarin hari Jumat, hari Sabtu udah ada yang terbang, nggak juga. Instan banget itu Pak. Nggak juga, tapi ada proses. Seperti contoh, maskapai itu ketika akan melakukan penerbangan dengan destinasi yang baru, dia akan menghitung rotasi pesawatnya. Apalagi kalau pamannya pesawat yang dimiliki sangat terbatas. Rotasi pesawat itu dari Palembang ke KL. Dari KL mau kemana nih? Iya. Dari KL mamanya mereka ke Palembang lagi. Dari Palembang harus dihitung mereka. Sehingga mereka efektif dalam rangka untuk mengoptimalkan aset khususnya kru maupun dari pesawat itu sendiri. Kita tahu sekarang untuk sisi domestik
pesawat sangat berkurang ya. Iya. Yang sebelum Covid itu sekitar 780 sekian. Sekarang Sekarang? kemarin waktu Lebaran 400 sekian. Wah, jauh ya, Pak. Jauh. Dan sekarang ini juga hanya Setengahnya. 300 sekian karena sisanya dalam rangka maintenance. Oh, Kan maintenance. pesawat perlu di maintenance juga. Iya. Kalau terbang itu malah kita khawatir ya. Jadi Iya, ada di maintenance juga. Nah, ketika di capek. maintenance kan berarti ada kekosongan di pesawat itu dan tidak ada tambahan di pesawat itu. Nah, sehingga memang harapannya adalah maskapai-maskapai yang dari luar negeri seperti AirAsia, BNH itu kan dari dari Kuala Lumpur ya. Iya. Kemudian di Scoot, Jetstar itu juga bisa segera masuk untuk meramaikan penerbangan internasional. Nah, biasanya mereka akan melakukan prosesnya setelah secara internal mereka menghitung Cost-nya potensi tadi, pasarnya, demand-nya, kemudian rotasi pesawatnya mereka dapat, dia segera akan melakukan yang namanya izin rute Iya, izin dan rute. flight approval. Kepada siapa? Kepada Direktorat Angkutan Udara, yaitu Kementerian Perhubungan. Perhubungan. Begitu sudah dapat semuanya, dia akan minta slot time di tempat kami di airport. Dia mau terbang jam berapa? Apakah jam segitu yang dia minta sudah ada maskapai yang lain atau tidak? Jadi kita setting kembali untuk slot time-nya itu. Nah, setelah dapat slot time, baru mereka biasanya akan memasarkan ya, apa namanya, sudah dikeluarkanlah produknya di website mereka, di aplikasi tiketing dan seterusnya. Nah, itulah berarti tandanya sudah siap untuk melakukan penerbangan internasional. Oh, Jadi gitu. prosesnya perlu waktu. Perlu waktu ya, Pak. Dan di KM26 memang kita dibatasi waktu sampai dengan 24 Bulan. atau 2 tahun. Ketika 24 bulan tidak ada pergerakan Penerbangan internasional, internasional. aktivitas penerbangan internasional, maka dianggap kita tidak ada nih, tidak perlu lagi internasional, menjadi kembali bandara Domestik. domestik. Nah, kalau tadi itu kan Pak, runutannya ya Pak ya. Kalau menurut Pak Iwan sendiri, berapa lama sih Pak penerbangan internasional bisa menyapa Hadir lagi kembali, di Bandara Kalau SMB 2? hitungan kami mungkin sekitar 2 sampai 3 bulan ya. Oh. Hitungan saya. Ya, kalau itu 2-3 dari bulan. Karena apa? Satu, yang pertama sekarang sesi penerbangan atau sesional itu ada 2, winter dengan summer. Tiap 6 bulan itu adalah sesi untuk melakukan konferensi slot time. Jadi di mana ajang itu ketemu antara airport, airnav, kemudian seluruh maskapai. Seperti di meja seperti ini kita ketemu. Iya. Kemudian ada permintaan, Pak, kami minta slot jam sekian untuk penerbangan Palembang Jogja. Kami minta slot jam sekian untuk penerbangan. Itu kita lakukan tiap 6 bulan sekali. Oh. Nah, ini kita nanggung banget nih. Kita udah mau bulan Mei ya. Yes, udah Ini mau adalah saatnya semester seasonnya, 1 nih. Summer. Mau ke winter nanti bulan Juni. Nah, biasanya nanti di bulan Juni itu ada yang namanya konferensi slot. Di situ akan hadir seluruh maskapai untuk memapping dan meminta slot kepada tadi ke airport dan airnav. Nah, perkiraan kami mungkin ya, ini maskapai juga menunggu nih, tanggung banget di bulan Juni kan bentar lagi. Mungkin saat nanti season yang winter itu sudah ada jadwal penerbangan internasional. Harapannya seperti itu. Kalau menurut Pak Iwan, di tengah kondisi yang katanya nggak baik-baik saja gini Pak, kemungkinan banyak nggak Pak antusias maskapai yang masuk ke SMB 2 ini Pak, melayani internasional? Kita baik-baik saja. Oh, baik-baik saja ya. Nggak Oh, tahu yang berarti langsung nggak baik-baik gimana ya? nggak tahu, katanya ada Indonesia gelap lah katanya. Ditambah lagi kan kondisi sekarang ini kayaknya daya beli lesu, katanya perekonomian lesu kayak gitu kan. Nah, kalau menurut Pak Iwan gimana Pak? Emang masih banyak nggak yang maskapai yang berminat nih ke SMB 2 nih? Kalau menurut saya kita masih optimis ya, karena saat bandara ini jadi domestik kan cukup viral juga. Iya Pak, ribut tuh di mana-mana. Rame di pokoknya. mana cukup viral juga. Yes. Nah, dengan adanya bandara ini menjadi internasional juga rame juga. Sambutannya sangat luar biasa. Jadi itu menandakan satu kode, menurut saya menandakan buat maskapai bahwa demand ini ada. Demand ini ada yang selama ini mungkin ya penerbangannya tidak langsung. Jadi seperti penerbangan Palembang Batam. Yeah. Itu setiap pagi Palembang Batam, akupansinya atau load faktornya itu di atas 80% loh. Tinggi tuh Pak termasuk Ya, ya. karena kita tahu bahwa nanti dari Batam akan melanjutkan perjalanan lagi ke Kuala Lumpur maupun Singapura lewat laut dan seterusnya. Dan kemudian yang balik dari Batam malam hari itu juga bagus akupansinya, berarti mereka kembali lagi tuh, ada yang sehari saja berangkat pagi kembali ke malam itu juga cukup banyak sepertinya. Nah, ini juga menandakan bahwa masyarakat Sumatera Selatan demandnya cukup tinggi untuk melakukan penerbangan di Kuala Lumpur maupun Singapura. Nah, kemudian yang kedua adalah banyak juga mereka yang ke Soekarno-Hatta kemudian melanjutkan kembali penerbangan ke Kuala Lumpur maupun Singapura. Jadi ini kita kembalikan lagi ke maskapai.
dan saya yakin maskapai sudah menghitung, sudah menyiapkan tadi, karena menyiapkan ini tidak semudah kita seperti ambil motor itu ya, kemudian isi bensin, kita langsung jalan, ayo sampai mau ikut, nggak gitu juga. Tapi perlu proses-proses yang mereka akan hitung kembali secara detail sehingga keamanan, keselamatan, kemudian kenyamanan, semuanya bisa terjamin dengan baik. Dapat semua ya Pak ya. BTW kalau aku penasaran Pak, tadi kan ada slot time Bapak bahas. Emang kalau penerbang internasional tuh pada banyak request slot time tuh di jam berapa sih Pak emangnya? Ya, biasanya kita ada namanya golden hours ya. Jadi itu biasanya sekitar jam 7 sampai dengan jam 10 pagi itu termasuk golden hours. Tapi kalau untuk internasional enggak juga sih. Karena mereka juga menyesuaikan sama waktu di istana ya Pak ya, setempat ya. Betul. Dan kita pengalaman di historical tahun 2019-18 cukup merata. Oh, cukup merata ya. Kira ada yang malam hari juga, mereka it's okay. Jadi sebenarnya dari sisi facility, kemudian dari operating hours-nya SMB 2 Palembang tidak ada isu. Kita welcome. Dia mau terbang jam berapa, dia mau datang jam berapa, kita welcome. Kita siap untuk memberikan layanan kepada seluruh maskapai untuk bisa melakukan penerbangan dari dan ke bandara SMB 2 Palembang. Berarti Pak Iwan, kalau dari obrolan kita kayaknya optimis ya Pak ya, maskapai optimis. Saya sangat optimis masuk ke SMB 2 untuk melayani penerbangan internasional. Betul. Ya Pak ya. Mungkin Pak kata-kata terakhir, bukan kata-kata terakhir juga sih. Mungkin ada nggak sih Pak? Ya ini ya intisari deh dari podcast kita ini, apa sih Pak? Bapak mau ngomong apa nih tentang naiknya status SMB 2 ini Pak? Baik, yang pertama tentunya kita semua bersyukur, alhamdulillah. Ternyata keinginan masyarakat Sumatera Selatan untuk bandara SMB 2 Palembang menjadi bandara udara internasional kembali sudah diwujudkan ya, dengan terbitnya KM 26. Ini berkat semua perjuangan dari seluruh Sumatera Selatan, masyarakat maupun pejabat Sumatera Selatan yang terkait, baik Pemprov maupun dinas-dinas terkait maupun kota dan seluruhnya alhamdulillah perjuangannya sampai dengan saat ini, termasuk teman-teman dari asosiasi apakah itu Asita, Kadin, PHRI, Ampuri, dan semua Asita yang mungkin belum saya sebutkan satu persatu, yang dalam hal ini bergerak dalam bidang pariwisata, kemudian perhotelan, restoran, kemudian paket-paket wisata yang lain, semuanya mempunyai andil yang besar karena mereka teman-teman kami dengan segala hal itu, dengan segala upayanya, dengan jalur yang berbeda-beda, tetapi sama untuk bisa mewujudkan kembali bandar udara menjadi bandar udara internasional. Dan kami dalam hal ini tidak lepas hanya sebagai supporting data, facility, kemudian memastikan bahwa SMB 2 siap untuk memberikan penerbangan internasional, kita tugas kami. Tapi sebetulnya yang paling mulia, yang paling merasakan perjuangan seluruh masyarakat Sumatera Selatan, baik dari segala aspek yang ada. Kita tahu sangat luar biasa perjuangannya dari Pemprov Sumatera Selatan, Kadishub Perhubungan, ya, Kadishub Pak Ari itu mengawal dari awal Bu. Oh, dari awal ya, ya Pak. Kami tahu persis karena kami sering dengan Pak Ari ya, Pak Ari, sehingga terbitlah KM 26. Tapi intinya mudah-mudahan ini memberikan kabar yang bahagia, dan akhirnya semangat KM 26 yaitu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya Sumatera Selatan bisa disambut dengan baik, dan akhirnya tidak lama lagi mudah-mudahan kita bisa melihat penerbangan internasional kembali, dan nanti kita akan launching ya bersama-sama sebagai ucapan syukur kita untuk kembalinya bandara udara SMB 2 merupakan kebanggaan dari Sumatera Selatan menjadi bandara udara internasional kembali. Kita tunggu ya Pak ya launchingnya. Semoga memang dengan berubahnya status bandara SMB 2 menjadi internasional lagi, perekonomian bisa menggeliat ya Pak ya. Betul. Pariwisata juga tumbuh, okupansi hotel juga bagus, restoran juga rame ya Pak ya. Semoga aja kita tunggu maskapai yang akan melayani rute internasional ya Pak ya. Betul. Dan lagi-lagi supaya tidak salah lagi nih ya, cukup pedas soalnya ini. Cukup pedas. Jadi kenapa tuh Pak? Jadi yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur sebelumnya. Kita tahu ada 2 PJ Gubernur. Oh iya Pak. Terima kasih pada Pak Gubernur, Pak Irman Deru juga yang pastinya sudah mensupport semuanya ini, dan akhirnya kita berhasil bisa mencapai bandara udara menjadi bandara internasional. Dan terima kasih pada
Bapak Ibu yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Palembang, kemudian para pejabat eselon 1, 2, 3 di Provinsi Sumatera Selatan maupun sekitarnya, yang saya yakin dengan usaha beliau-beliau dengan jalur yang berbeda yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kita tidak tahu, akhirnya bisa memberikan yang terbaik buat Provinsi Sumatera Selatan. Oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih loh Pak Iwan udah memberikan informasi yang kayaknya udah sangat jelas ya Pak ya. Terkait Bandar SI Bedone. Nanti kalau ada yang kurang-kurang atau launching nanti kita undang lagi ya Pak ya. Sesi kedua ya Pak. Oke, sekali lagi terima kasih loh Pak Iwan atas informasinya. Sehat saja Pak. Amin. Oke pemirsa Cukup Pedas, dengan berakhirnya obrolan dengan Pak Iwan tadi, berakhir juga episode Cukup Pedas di kali ini. Tetap sehat, salam semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.